Siapapun orangnya, betapapun suksesnya seseorang, pasti ujungnya kita akan berhadapan dengan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, dalam kesempatan yang berharga ini saya ingin mengajak kita semua hanya bersyukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salah satunya adalah nikmat sehat di masa pandemi, dan juga dipertemukannya kembali kita dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keagungan. Kita semua pasti masih ingat lirik dari lagu Panggung Sandiwara yang pernah dipopulerkan oleh Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah dan setiap kita mendapat peranan yang berbeda. Tentu hal ini sejalan dengan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Hadid ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazina wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Sadaqallahul azim. Allah mengingatkan kepada kita, ternyata kehidupan di dunia ini seperti sebuah permainan yang melalaikan. Kehidupan dunia ini sebuah perhiasan yang membuat kita hidup bermegah-megah dan bahkan saling membanggakan diri satu sama lain dengan banyaknya harta dan anak. Oleh karena itu, Allah mengingatkan bahwa jangan sampai kita masuk ke dalam sebuah kesenangan yang menipu. Kenapa? Karena ternyata sesukses-suksesnya kita, sekaya-kayanya kita, betapa terkenalnya kita, dan begitu banyak atribut sosial serta gelar yang kita miliki, namun hal itu ada akhirnya, dan kita akan menemui sebuah batas dan akhir dari kesenangan dunia yang bernama kematian. Para salafus sholih mengingatkan pada kita bahwa ketika kita hidup di dunia, ingatlah 3 hal. Yang pertama, life is never flat. Hidup tidak pernah datar. Hidup pasti penuh dengan warna dan dinamika. Hidup pasti diwarnai dengan ujian. Bahkan Allah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan hidup dan mati sebagai sebuah ujian agar Allah bisa menilai mana yang terbaik di antara kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman harus menyadari sepenuhnya, baik yang datang dalam bentuk kesenangan maupun yang datang dalam bentuk ujian atau cobaan, semuanya adalah ujian kehidupan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, life is a choice. Hidup adalah pilihan. Sebagai makhluk yang sempurna, Allah memberikan akal kepada kita agar kita bisa memilah dan memilih. Kita bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Kita bisa memilih mana yang baik dari sekian banyak yang buruk. Karena apa? Karena dengan kemerdekaan yang Allah berikan pada kita lewat akal kita, lewat kemampuan kita, maka sudah seharusnya kita akan memilih jalan kebaikan, jalan kebenaran, meskipun kita harus mendaki. Karena jalan kebaikan pastinya terjal. Karena jalan kebaikan pasti banyak tantangan. Itulah yang kemudian disebutkan sebagai life is a choice. Setiap orang boleh memilih apakah dia akan memilih jalan kebenaran dan kebaikan, namun tentu saja banyak tantangan dan berujung pada kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, termasuk kita juga diperbolehkan memilih kalau kemudian kita memilih untuk terlena dan terjerumus dalam kesenangan dunia yang penuh dengan tipuan. Yang ketiga, life is a process. Ternyata hidup ini adalah sebuah proses. Apapun yang kita lakukan selama hidup di dunia, ibarat seorang petani yang menanam padi di sawahnya.
Yang kita tanam akan kita tuai dan kita akan panen di akhirat kelak. Sehingga sudah seharusnya selama kita mendapat kesempatan hidup di dunia, gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena suatu saat kita akan berhadapan dengan malakul maut, dengan kematian. Dan ternyata ini sejalan dengan apa yang Allah ingatkan pada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui ajal atau kematian. Siapapun orangnya, betapapun suksesnya seseorang, pasti ujungnya kita akan berhadapan dengan kematian. Orang yang paling mencintai kita, suami kita, istri kita, anak, kerabat, keluarga besar, sahabat, teman sepergaulan, teman satu organisasi. Meskipun mereka mencintai kita, tidak akan pernah ada yang mau mengikuti kita sampai ke liang lahat. Mereka hanya menangisi kita di pinggir nisan. Itulah sebabnya kita harus mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk bisa meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Akhirnya, kita semua harus menyadari, karena hidup kita yang terbatas, hidup ini penuh dengan ujian, termasuk ada begitu banyak godaan dalam menjalani kehidupan ini, maka ingatlah bahwa kita semua harus bisa membuktikan keimanan kita dengan amal soleh. Yang pertama, tentu saja kita perbaiki terus-menerus keimanan kita di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, mari kita buktikan keimanan itu dengan amal soleh, dengan ibadah, baik mahdoh maupun ghairu mahdoh. Ibadah yang langsung berhadapan dengan Allah, sholat 5 waktu, sholat duha, witir, dan sebagainya. Kemudian ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang memerlukan orang lain. Kita berinfak, bersedekah, berempati, membagi kepedulian, itulah ibadah ghairu mahdoh. Dan terakhir tentu saja kita harus bisa mempertahankan kebaikan itu dengan satu kata, istiqomah. Kita meminta pada Allah agar diberikan kemampuan untuk bisa berkomitmen terhadap keimanan, untuk bisa konsisten terhadap kebaikan. Dan akhirnya marilah kita tutup setiap doa kita dengan ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, agar kehidupan kita berakhir dengan husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri, termasuk untuk pemirsa yang budiman. Mari sama-sama kita isi Ramadan yang mulia dengan amal terbaik dalam kehidupan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.